serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau ganti-ganti arah aja Tante. Oh, gimana Tante? Jadi setiap nanti kita mulai dari arah ke kanan dulu deh ya. Kanan. Nah, tapi kalau setiap ada kata jalan kita berubah arah gitu ya. Oke. Supaya anak-anak konsentrasi nyanyinya. Oh iya. Bisa ya anak-anak ya. Kita mulai dari kanan dulu. Juga dikasih gaya gini Tante, misalnya terus naik. Oh oke Turun. oke, boleh. Karena jalannya itu kadang-kadang kalau bersama Tuhan Yesus kadang-kadang jalannya naik ya Tante. Oh iya. Tapi tidak selalu senang. Iya. Kadang-kadang juga ada jalan-jalan yang susah Tante. Iya. Tapi nggak perlu khawatir. Iya, sebab Yesus Beserta kita. Amin. Yuk kita nyanyi ya anak-anak. Mulai dari kanan ya. oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka naik, Dan dalam turun, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi yuk. Jalan serta Yesus, naik, jalan sertanya setiap hari. Turun, dan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Karena percaya Kau yang
Selamat sore anak-anak semuanya. Berjumpa kembali sore hari ini. Kita akan belajar kembali untuk Bible Study for Kids di sore hari ini. Nah, sekarang Tante mau tanya nih. Bulan ini bulan apa? Bulan Agustus. Betul sekali. Kalau kalian lihat di jalan-jalan ada beberapa bendera mulai dipasang. Ada juga umbul-umbul dipasang merah putih. Juga ada tulisan mengatakan HUTRI ke-77. Nah, berarti bulan ini kita memperingati apa, Nana? Kemerdekaan Republik Indonesia. Betul sekali ya. Jadi anak-anak, tema pada sore hari ini berkaitan anak-anak dengan acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Apa sih temanya? Yuk kita lihat ya. Temanya di sini. Kita bisa baca, "Be not entangled again." Ayatnya di Galatia 5 ayat yang pertama. Apa sih artinya ini? Nah, "be not entangled again" ini artinya, anak-anak, kalian bisa lihat di sini. Tidak terikat lagi. Atau bisa dikatakan bebas. Atau kalau kalian sering mendengar kata merdeka. Kalau mungkin di sekolah, kalau upacara 17 Agustus kemarin, anak-anak sering mendengar ya gurunya berkata, "Ayo kita teriakkan kata merdeka, merdeka." Nah, itu artinya apa? Artinya bebas. Artinya tidak terikat lagi. Indonesia dulunya kalau kalian lihat nih, pernah dijajah kan? Pernah dijajah oleh bangsa Belanda, juga pernah oleh bangsa Jepang. Kalian bisa lihat di situ. Yang paling atas gambarnya, kalau dijajah itu nggak enak anak-anak. Rakyatnya menderita. Kalian bisa lihat di situ, mereka disuruh kerja paksa, disuruh kerja rodi, membangun jalan, membuat jembatan, belum lagi hasil pertanian diambil, tidak dibayar. Tidak dibayar, bekerja tidak dibayar. Bahkan mereka kalau ketahuan misalnya malas-malasan disiksa oleh penjajah. Keuntungan penjajah ini banyak. Nah, yang dijajah ini yang rugi anak-anak. Karena apa? Karena mereka ini miskin hidupnya. Mereka disuruh kerja keras dan menderita. Tidak ada yang kalau dijajah itu senang. Nggak ada. Semua negara kalau mengalami penjajahan, rakyatnya pasti menderita. Nah, sebab itu bangsa Indonesia nggak mau. Sekian ratus tahun dijajah, nggak mau. Mereka, kalau kalian lihat di situ, mereka mulai berjuang untuk merdeka. Mereka berperang supaya merdeka. Oh, mungkin guru kalian di sekolah sudah pernah cerita ya tentang hal ini. Berjuang. Mereka bahkan rela mati supaya bisa merdeka. Nah, itu ya. Kalau sudah merdeka, mereka senang. Wah, mereka berteriak, "Merdeka! Merdeka! Bebas dari penjajah." Mereka tidak lagi dijajah. Dan mereka, kalau kalian lihat di situ, senang sekali. Mereka tidak mau lagi dijajah. Tidak mau lagi kalau disuruh kembali dijajah, mau tidak? Tidak mau mereka. Mereka senang kalau mereka bisa hidup merdeka. Hidup tidak terikat lagi. Nah, kalau Indonesia 77 tahun sudah merdeka. Ada juga loh contoh di Alkitab anak-anak. Bangsa seperti bangsa Indonesia ini. Kalian ingat cerita ini? Iya, betul sekali. Bangsa Israel ketika berada di Mesir, kalian bisa lihat di situ. Sama kan kondisinya? Mereka dipaksa untuk bekerja. Mereka, kalian lihat, tidak ada yang gembira. Mereka semuanya disuruh angkat, disuruh bekerja keras, tidak dibayar. Ketika mereka tinggal di Mesir ini, mereka ini anak-anak nggak bisa apa-apa, terbelenggu, terjajah. Nah, kalian ingat cerita ini? Siapa yang akhirnya membebaskan anak-anak? Betul sekali. Ketika Allah mengutus Musa, Allah menyuruh Musa, ingat cerita ini? Siapa yang ingat?
Oh, ada yang lupa ya, nggak apa-apa. Nanti Tante akan putarkan videonya. Ketika Tuhan mengutus Musa, nyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel melepaskan dari penjajahan untuk keluar dari Mesir, dan Musa menurut. Kalian masih ingat ini juga gambar ini? Apa yang dilakukan? Ya, Tuhan banyak melakukan hal-hal ajaib. Tuhan sanggup melepaskan bangsa Israel dari bangsa Mesir. Anak-anak, untuk supaya kalian bisa ingat kembali, Tante akan putarkan ya videonya. Yuk kita lihat yuk bersama-sama. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian, Pak Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba, tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa, sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Akhirnya, Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Bagaimana anak-anak? Sudah lihat tadi videonya? Ya, Tante ulangi ya. Tuhan memberikan keajaiban-keajaiban yang luar biasa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dilepaskan dari belenggu penjajahan. Mereka dilepaskan dari penderitaan. Nah, kalian ingat ya, cerita ini dan masih banyak lagi. Tentu kalian sering melihat atau membaca atau mendengar kisah ini di Alkitab ya. Nah, sore hari ini kita belajar di dalam Galatia 5 ayat 1. Kalau tadi contohnya adalah bangsa Indonesia yang merdeka, kemudian bangsa Israel yang merdeka. Nah, kita akan baca yuk ayatnya. Galatia 5 ayat yang ke-1. Galatia pasal 5 ayat ke-1 bunyinya demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu Tante tulis di situ warna putih dan merah. Karena yang sore hari ini kita belajar yang merah. Tentang Kristus memerdekakan kita, dan yang kedua adalah berdiri teguh. Dan yang ketiga adalah tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Duh, apa ya kuk perhambaan itu? Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kuk perhambaan? Nah, ini kuk perhambaan. Kalau kalian lihat di sini ada orang, dilihat ya, di sini dipakaikan sebuah ikatan di lehernya. Ini
Artinya apa? Kalau zaman dulu sekali anak-anak, ini seorang budak itu diperlakukan demikian. Mereka diberikan kuk, diberikan ikatan di lehernya. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa lari, tidak bisa gerak. Mereka nurut. Jadi kalau disuruh kerja ya nurut, dan mereka tidak bisa berontak, tidak bisa gerak. Ini yang disebut kuk. Nah, ini kuk, ya. Kuk perhambaan. Jadi seperti budak, seperti nurut seperti hamba. Kalau kalian lihat sekarang masih ada nggak? Sekarang masih ada. Kalau dulu orang ya, setelah masa maju, generasi terus maju, bertambah-tambah tahun, nggak ada lagi sudah anak-anak seperti ini. Ini zaman dulu. Tapi masih ada seperti ini. Nah, apa ini binatang apa ini? Betul, sapi ya. Sapi kalau bekerja di sawah anak-anak, itu masih dikenakan kuk. Nah, ada kuknya di sini supaya apa? Supaya sapinya tidak lari-lari. Supaya sapinya nurut. Waktu dipegang sama petani, nurut. Jalan lurus. Kok belok? Ya belok lurus lagi. Mereka tidak bisa lari, lihat. Mereka kalau mau gerak aja mungkin sakit ya. Jadi mereka terpaksa berjalan ini sapi. Supaya bisa dipakai untuk menggarap sawah. Nah, ini namanya kuk anak-anak. Nah, di ayat tadi, Galatia 5 ayat 1, dikatakan, jangan lagi mau menjadi hamba atau kuk perhambaan. Nah, kuk perhambaan. Ini sebenarnya anak-anak sama dengan ikatan dosa. Kalau tadi merdeka itu tidak terikat lagi. Berarti kalau terikat itu seperti ini. Pakai kuk tadi. Diikat seperti ini. Kalau di Yohanes 8 ayat 34, kalian bisa baca di sini bunyinya. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, kalau tadi budak tadi itu dipakaikan kuk perhambaan, sapi tadi lehernya diberi kuk. Nah, ini kalau menjadi hamba dosa, juga ada kuknya anak-anak. Diikat sama dosa. Diikat, dipakaikan. Jadi tidak bisa gerak. Sudah terikat. Terikat sekali. Bahkan menderita. Seperti ini gambarnya. Anak-anak terikat oleh dosa. Diikat semuanya. Apa sih ikatannya? Kalau sekarang ini, ikatan dosa apa yang paling sering dilakukan atau bisa membelenggu anak-anak? Ini ya, ikatan gadget. Gadget itu apa sih? Gadget itu HP, iPad, laptop. Banyak anak-anak itu tidak merasa kalau dirinya terikat oleh gadget. Diikat oleh dosa. Hati-hati. Padahal menderita kan? Tadi itu Tante tunjukkan gambarnya kalau ada kuk perhambaan itu menderita, nggak ada enak-enaknya sama sekali. Tapi banyak anak yang tidak sadar kalau dia ini menderita. Dia ini sudah dibohongi iblis ketika dipakaikan itu kuknya, dosanya dipakaikan, tulisannya adalah gadget, kamu nggak bisa gerak, kamu harus diikat sama HP-mu, nggak bisa gerak ke sana ke sini. Banyak anak nggak sadar loh. Banyak anak-anak nggak tahu, nggak sadar kalau dia terikat. Tapi sebenarnya bisa kelihatan. Dari mana anak-anak kelihatannya? Dari sehari-hari. Kalau tidak ada HP, rewel sekali. Nangis terus. Kalau sudah minta HP, teriak-teriak. Kok sudah minta HP mamahnya, sampai ngotot. Bahkan ada anak yang ikatannya itu kalau sudah terikat HP, ditambahi lagi kuknya. Apa itu sebelahnya? Marah-marah. Ada beberapa anak kalau main game, kalah, marah. Banting HP-nya. Dilempar HP-nya. Teriak-teriak. Ini hati-hati. Ini kuk dosa. Ini kuk perhambaan. Hamba dosa. Diikat tapi tidak sadar.
sadar, diikat tapi tidak tahu. Nah, yang suka marah-marah bertobat sore hari ini. Yang masih suka teriak-teriak, marah-marah, sedikit marah, bertobat. Ya, gak boleh anak-anak. Gak boleh kita melakukan hal demikian. Ya, terikat marah-marah itu hatinya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit gondok. Nah, ini juga ikatan loh. Ini juga belenggu dosa, ikatan dosa. Ada lagi apa sih? Nah, ikatan atau dipasang kuk ini malas. Nah, banyak anak-anak nggak sadar kalau malas itu merugikan. Banyak yang nggak tahu kalau malas itu merugikan. Dia pikir enak-enakan, nggak apa-apa Tapi kok sudah terakhir nilainya rapot. Wah, itu lihat papahnya marah, mamanya marah. Ini rapotmu lihat. Merah semua, nggak naik kelas karena malas. Padahal awalnya juga nggak sadar. Ingat ya anak-anak, tidak ada ikatan dosa itu yang menyenangkan, yang menguntungkan, tidak ada. Semuanya merugikan. Semuanya berakibat maut. Dikatakan upah dosa itu maut. Jadi nggak ada yang menguntungkan, nggak ada yang enak. Jangan tertipu, jangan merasa, wah nggak apa-apa, enak-enakan nggak apa-apa tugasnya ditunda minggu depan nggak apa-apa. Gurunya paling nggak inget. Nah, padahal tugasnya harus dikumpulkan besok. Tapi nggak mau ngerjain. Ada juga yang malas, nggak apa-apa, ulangan nggak usah belajar. Nggak apa-apa, toh nanti juga naik karena kan online. Nanti juga naik karena gurunya baik. Hati-hati. Ya, jangan terikat oleh kemalasanmu. Ada lagi juga, bohong. Nah, kalau sudah diikat bohong, itu Alkitab berkata, apa? Seperti bernafasnya bohong. Jadi, sudah tidak kerasaan kalau dia itu bohong. Berarti apa? Ikatan itu sudah mengikat dirinya. Anak-anak, ikatan-ikatan dosa seperti ini, kalau terus dilakukan, kalian dikatakan upah dosa adalah maut. Kuk yang dipasang, kuk perhambaan, yaitu kuk dosa, itu akibatnya adalah maut. Hati-hati. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 1 tadi dikatakan apa anak-anak? Bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus yang telah memerdekakan kita. Kalian bisa lihat gambarnya di situ. Belenggu dilepaskan karena salib Kristus. Karena kematian Yesus. Karena darah Yesus sudah menebus kita. Makanya kita dimerdekakan. Seperti tadi bangsa Indonesia anak-anak. Ketika berjuang, ketika melawan penjajah, banyak yang harus mati. Mereka terpaksa harus merelakan beberapa keluarganya mati dalam perang. Dengan darah, dengan nyawa. Maka didapatkan perjuangan Indonesia. Nah sama anak-anak. Kita ini bisa lepas, kita ini bisa merdeka. Itu karena siapa? Karena darahnya Yesus. Karena Yesus yang sudah menebus kita. Nyawanya Yesus diserahkan untuk menebus kita. Memerdekakan kita. Sudah merdeka dari kuk dosa, dari ikatan dosa, ya. Nah, merdeka. Kalau sudah merdeka, sudah lepas, sudah bebas dari ikatan itu, dikatakan dalam Roma 6 ayat 22. Kita baca yuk bersama-sama ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hambanya Allah, kalau tadinya hambanya iblis, ketika dimerdekakan jadi hamba Allah, maka kamu beroleh, baca yang merah ya anak-anak ya, buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Tante ulang, buah yang membawa kamu kepada pengudusan, kudus. Dan sebagai kesudahannya, ini sebagai akhirnya,
Dan sebagai kesudahannya, finishnya ialah hidup yang kekal. Oh, anak-anak, kalau sudah merdeka, kayak bangsa Indonesia ini sudah merdeka, sekarang ini enak, sudah pembangunan di mana-mana, anak-anak sudah menikmati Indonesia yang makmur, Indonesia yang tenang, Indonesia yang sudah bagus, tidak seperti dulu ketika zaman penjajahan. Nah, ini juga kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita akan berubah. Merdeka berarti menjadi hamba Allah, dan artinya apa? Kita ini membawa atau dibawa kepada pengudusan, dikuduskan, dan yang kedua, finishnya adalah hidup yang kekal. Senang anak-anak ya, senang banget. Nih, Tante rangkumkan di gambar ini. Merdeka dari dosa itu karena Tuhan Yesus kan? Karena Yesus mati buat kita, karena darahnya menebus dosa kita. Kita lihat, merdeka dari dosa itu berarti apa? Hidup kudus. Kalau sudah merdeka, lepas dari ikatan dosa, bohongnya dilepaskan, malasnya dilepaskan, ikatan akan HP dilepaskan, marah-marah dilepaskan, takut dilepaskan, roh yang suka berontak dilepaskan. Nah, anak-anak, berarti kita menjadi hidup kudus, hidup memperkenankan Tuhan. Kalau sudah merdeka, harus melakukan firman Tuhan, hidup kudus, hidup suci. Nanti upahnya apa tadi? Betul, hidup yang kekal ya. Tadi dikatakan ayat tadi, hidup yang kekal itu finishnya, upahnya dari kemerdekaan. Ingat, upah dosa apa Nana? Maut. Tapi kalau upah dari kemerdekaan dari Kristus, upah merdeka dari dosa adalah apa? Hidup yang kekal. Pilih yang mana? Mau pilih yang maut, apa pilih hidup yang kekal? Tentunya semuanya pilih hidup yang kekal ya. Gak ada yang pilih yang maut. Ingat ya, upahnya beda. Upah dosa apa? Maut. Upah merdeka dari dosa adalah hidup yang kekal. Oke? Nah, sekarang Tante lanjutkan. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, anak-anak, kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, kita sudah merdeka, jangan balik lagi mau dijajah, jangan mau lagi dipakaikan kuk tadi, kuk perhambaan tadi, ikatan dosa diikat lagi, mau nggak? Jangan mau anak-anak. Ini ayatnya di Roma 6 ayat 12. Jangan lagi menuruti keinginan dosa. Ya, karena dosa ini sudah tidak berkuasa lagi. Tidak berkuasa lagi dalam tubuh kita karena apa? Karena kita sudah ditebus, dimerdekakan. Benar-benar merdeka. Jadi, jangan kembali. Jangan menuruti keinginan dosa. Jadi, kalau anak-anak sudah diingatkan, ayo, bertobat, tidak boleh marah-marah. Jangan ingatnya cuma hari ini saja, besok saja. Tapi diingat terus, oh iya, aku tidak boleh marah. Berikutnya lagi, kalau mau marah, diingat-ingat, oh iya, Tuhan aku tidak mau marah. Nah, begitu. Jangan menuruti keinginan dosa, ya. Kalau kalian lihat, ayat yang Galatia 5 ayat 1 tadi dikatakan, kalau sudah dimerdekakan, berdiri teguh. Anak pernah lihat kalau ada tentara berdirinya tegap semua, teguh. Gak ada tentara yang gini, enggak ya, tapi berdirinya tegap, semuanya berdiri teguh. Nah, apa artinya? Artinya sama seperti yang Tante bacakan tadi, bahwa jangan kembali terikat dosa, jangan terikat dosa lagi anak-anak. Jangan mau
dibohongi sama setan. Jangan mau tertipu setan. Ini yang dikatakan berdiri teguh. Coba lihat itu. Setannya mungkin bisik-bisik, gak apa-apa kamu marah sedikit. Kamu malas hari ini gak apa-apa. Hari ini hari Sabtu, malas-malasan gak apa-apa. Nah, lihat. Kalau iblis ini sudah mulai berbisik-bisik, dikatakan berdiri teguh. Jangan goyah. Jangan menuruti apa yang dikatakan setan. Dibohongi, ditipu untuk kembali melakukan dosa. No, stop. Anak-anak harus berani bilang begitu. Tidak, aku tidak mau lagi malas. Stop malasnya. Nah, itu artinya apa? Tidak terikat lagi. Tidak terikat dosa lagi. Dan ingat tadi ayat yang kita pelajari hari ini. Upah dari kemerdekaan dari dosa. Apa Nana? Hidup yang kekal. Surga. Oh, senangnya. Nanti kita akan hidup yang kekal di surga. Kita akan bergembira di surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Dengan semua orang-orang suci. Oh ya, jangan mau balik lagi. Jangan mau kalian dibohongi. Bilang no. Anak-anak harus berani bilang no. Tidak mau tertipu. Tidak mau terikat dosa lagi. Oke? Nah, anak-anak yang terakhir. Ayat hafalannya sesuai dengan yang hari ini kita pelajari. Hari ini belajar tentang apa sih? Ya, betul. Hari ini kita belajar tentang tidak terikat dosa lagi. Ya, be not entangled again. Galatia 5 ayat 1. Ayat hafalannya. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Harus berdiri teguh. Oke? Gampang ya ayatnya. Kalian pasti ingat, oh iya Galatia 5 ayat 1. Tentang kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Harus berdiri teguh, tidak mau lagi untuk terikat dosa. Itu harus diingat-ingat anak-anak ya. Sebagai penutup, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tapi Tante ingatkan sekali lagi. Jika kita sudah merdeka, kita benar-benar merdeka. Yesus memerdekakan kita. Upah merdeka dari dosa tadi apa? Hasil akhirnya apa Nana? Hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal yang luar biasa indah. Tapi kebalikannya, upah dosa adalah maut. Betul sekali ya. Kita akan nyanyikan lagu ini, kita akan berkata, Tuhan, darah-Mu Tuhan telah menebus aku. Darah-Mu Tuhan telah melepaskan aku, membebaskan aku. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama yuk. Bagimu, karena ku tahu
Baik anak-anak sekalian, kita akan akhiri sore hari ini. Sekali lagi Tante ingatkan bahwa dalam kemerdekaan ini kita harus mengisi kemerdekaan di negara kita dengan membangun negara kita. Sama juga, kita sudah merdeka, dimerdekakan oleh Kristus. Hidup kita ini ya dimerdekakan oleh Kristus. Harus diisi dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kembali. Jadi kita diingatkan lagi oleh Tuhan. Kita membangun rohani kita, iman kita bertumbuh dan menjadi indah di hadapan Tuhan. Ya, kita akan akhiri, kita akan berdoa yuk semuanya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini Tuhan. Jika Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, di bulan Agustus di mana negeri kami Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-77 tahun. Kami percaya Tuhan, di masa-masa seperti ini kami pun belajar Tuhan, bahwa Tuhan sudah banyak melakukan hal-hal yang baik terhadap bangsa kami. Sebab itu kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Dan sore hari ini kami kembali diingatkan untuk kebenaran firman-Mu, untuk kemerdekaan rohani kami, kemerdekaan diri kami Tuhan, yang lepas dari dosa karena Engkau. Tuhan Yesus, Engkau tolong, beri kami Tuhan kekuatan untuk dapat berdiri teguh, untuk tidak kembali terikat dosa, untuk tidak lagi Tuhan mau dikenakan kuk perhambaan, tetapi kami tetap merdeka, dan terlebih lagi Tuhan, hari-hari kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah keluarga kami, berkatilah orang tua kami dalam pekerjaan mereka, berkati juga Tuhan kesehatan seluruh keluarga kami. Kami percaya di masa-masa sekarang ini, di masa-masa sulit seperti ini, kami percaya perlindungan-Mu, penjagaan-Mu terhadap kami. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan Yesus. Demikian juga kami serahkan untuk pendidikan kami, untuk sekolah kami. Berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti setiap materi pembelajaran yang ada, dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat melakukan firman-Mu, dan terlebih dapat menjadi berkat buat teman-teman sekolah kami, buat teman-teman yang ada di rumah juga. Tuhan, sekali lagi kami serahkan sore hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya roh-Mu Tuhan yang berbicara pada kami untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan berjumpa minggu depan belajar kembali firman Tuhan ya. Bye-bye.